Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi sama saya Lutfi Sikoma, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dari Prodi Akuntansi. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang variabel moderating dan variabel intervening. Berikut penjelasannya. Variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Sebagai contoh, seorang suami menyayangi istrinya. Dengan hadirnya seorang anak, maka rasa sayang tersebut bertambah. Berarti variabel anak merupakan moderating antara rasa sayang suami terhadap istri. Contoh lainnya, kompensasi memperkuat pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja. Artinya, kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja, dan adanya kompensasi yang tinggi, maka pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja menjadi lebih meningkat. Dalam hal ini, kompensasi bisa saja berpengaruh terhadap kinerja, bisa saja tidak. Contoh penggunaan variabel moderating. Pengaruh laba sebelum pajak ini, aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba dengan penurunan tarif pajak sebagai moderasi. Perumusan masalah. 1. Apakah terdapat pengaruh laba sebelum pajak ini terhadap persistensi laba? 2. Apakah terdapat pengaruh aliran kas operasi terhadap persistensi laba? 3. Apakah terdapat pengaruh perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba? 4. Apakah penurunan tarif pajak memoderasi pengaruh laba sebelum pajak ini terhadap persistensi laba? 5. Apakah penurunan tarif pajak memoderasi aliran kas operasi terhadap persistensi laba? 6. Apakah penurunan tarif pajak memoderasi perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba? Selanjutnya, kerangka konseptual. Variabel independen terdiri dari laba sebelum pajak kini atau LSPK, aliran kas operasi atau AKO, perbedaan laba akuntansi dan pajak atau PLA. Nah, variabel independen ini berpengaruh terhadap variabel dependen atau persistensi laba. Variabel kontrol terdiri dari ROA, size, leverage, dan revenue. Nah, variabel kontrol juga berpengaruh terhadap variabel dependen atau persistensi laba. H1, H2, H3, H4, H5, H6 disebut juga variabel moderasi atau PTP, penurunan tarif pajak. Selanjutnya, pengembangan hipotesa. H1, terdapat pengaruh positif laba sebelum pajak kini terdapat persistensi laba. H2, terdapat pengaruh positif aliran kas operasi terhadap persistensi laba. H3, terdapat pengaruh positif perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. H4, penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh laba sebelum pajak kini terhadap persistensi laba. H5, penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh aliran kas operasi terhadap persistensi laba. H6, penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. Selanjutnya, persamaan regresi. Hipotesis 1, 2, 3 yaitu dengan rumus PL sama dengan beta 0 ditambah beta 1 LSPK ditambah beta 2 AKO ditambah beta 3 PLA ditambah beta 4 ROA ditambah beta 5 XZ ditambah beta 6 LF ditambah beta 7 REF ditambah sigma. Sedangkan hipotesis 4, 5, dan 6 yaitu dengan rumus PL sama dengan beta 0 ditambah beta 1 LSPK ditambah beta 2 AKO ditambah beta 3 PLA ditambah beta 4 LSPK dikali PTP ditambah beta 5 AKO dikali PTP ditambah beta 6 PLA dikali PTP ditambah beta 7 ROA ditambah beta 8 SD ditambah beta 9 ELF ditambah beta 10 REF ditambah sigma. Jika variabel penurunan tarif pajak atau PTP merupakan moderating variabel, maka koefisiensi beta 4, beta 5, beta 6 harus signifikan pada 0,05 atau 0,10. Selanjutnya, variabel intervening. Variabel intervening yaitu variabel yang terletak di antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen.
sehingga variabel independen tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Sebagai contoh, terdapat pengaruh jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua terhadap gaya hidup mahasiswa dan akan berimbas pada IPK mahasiswa tersebut. Jumlah biaya pendidikan masuk ke dalam variabel independen, IPK mahasiswa masuk ke dalam variabel dependen, gaya hidup masuk ke dalam variabel intervening. Contoh penggunaan variabel intervening: pengaruh generik strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise dengan investment opportunity set sebagai variabel intervening. Rumusan masalah 1. Apakah generik strategi dan corporate governance berpengaruh terhadap investment opportunity set? 2. Apakah generik strategi, corporate governance, dan investment opportunity set berpengaruh terhadap sustainable enterprise? 3. Manakah yang lebih memiliki pengaruh langsung generik strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise atau pengaruh tidak langsung generik strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise melalui investment opportunity set? Kerangka konseptual. Variabel intervening terdiri dari investment opportunity set atau IO. Variabel independen terdiri dari generik strategi dan corporate governance. Variabel independen terdiri dari substantial enterprise. Sedangkan variabel kontrol X1, X2, X3 memiliki pengaruh terhadap investment opportunity set, dan variabel kontrol X4 dan X5 memiliki pengaruh terhadap sustainable enterprise. Pengembangan hipotesa. Terdapat pengaruh positif generik strategi terhadap investment opportunity set. Terdapat pengaruh positif corporate governance terhadap investment opportunity set. Terdapat pengaruh positif generik strategi terhadap sustainable enterprise. Terdapat pengaruh positif corporate governance terhadap sustainable enterprise. Terdapat pengaruh positif investment opportunity set terhadap sustainable enterprise. Selanjutnya persamaan regresi. Untuk H1 dan H2 yaitu dengan rumus sebagai berikut. U sama dengan beta 0 ditambah beta 1 GS ditambah beta 2 CG ditambah beta 3 X1 ditambah beta 4 X2 ditambah beta 5 X3 ditambah sigma. Untuk H3, H4, dan H5 yaitu dengan rumus sebagai berikut. SE sama dengan beta 0 ditambah beta 1 GS ditambah beta 2 CG ditambah beta 3 IU ditambah beta 4X4 ditambah beta 5X5 ditambah sigma. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.